Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali untuk kita belajar dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan bagi kita sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam pembacaan kita dari beberapa ayat dalam Injil Yohanes 20 ini, kita dapat belajar salah satu dari murid Yesus, ya, yaitu seorang Thomas. Thomas terkenal sebagai murid, kalau sampai saat ini ya kita belajar di firman Tuhan dalam Alkitab bahwa dia adalah murid yang tidak percaya adanya kebangkitan Yesus, ya, tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Sebelum dia mencucukkan tangannya di bekas paku tangan Yesus maupun di bagian lambung yang habis ditikam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian terbesar bagi murid-murid adalah ketika Yesus memang mati di atas kayu salib. Mereka merasa kepergian Yesus, matinya Yesus itu sepertinya menghilangkan pengharapan mereka. Kematian Yesus membuat mereka seolah-olah merasakan semua sudah berakhir. Tetapi Yesus sebelum mati sudah pernah mengatakan bahwa Sang Mesias harus menderita, harus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Tetapi murid-murid tidak bisa langsung mengerti tentang perkataan-perkataan Yesus. Mereka belum bisa menerima apa yang disampaikan Yesus. Dan ketika waktu itu terjadi, benar mereka seolah-olah kehilangan sebuah harapan. Tetapi waktu Yesus bangkit, dikatakan ini tentu saja membawa berita yang luar biasa, berita yang sangat menyenangkan, tetapi juga sekaligus bisa yang mendengar tidak bisa percaya begitu saja. Contohnya adalah kepada Thomas, ya. Thomas tidak percaya begitu saja. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu percaya walau tidak melihat. Thomas tidak percaya sebelum melihat sendiri luka bekas lubang paku di tangan Yesus dan juga bekas tikaman di lambung Yesus. Dia tidak percaya. Itu sebabnya ungkapan dari Thomas dikatakan, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku, mencucukkan jariku di bekas lubang paku sama lubang tikaman tombak yang ada di lambung Yesus." Itu sebabnya kalau kita melihat ketika Yesus hadir, mengatakan itu kepada murid-murid, kemudian juga waktu hadir dan ada Thomas di situ, dia berkata kepada Thomas, "Mari cucukkanlah jarimu di tanganku dan juga di lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ada satu pesan yang luar biasa dengan lembut, dengan penuh kasih disampaikan oleh Tuhan bahwa tahu seluruh isi hati dari Thomas ini. Mungkin di sisi lain dia tidak percaya karena saking bahagianya. Tetapi di sisi lain dia tidak bisa percaya karena dia belum melihat secara langsung.
Percaya artinya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar. Yang kedua, percaya artinya adalah tidak ingkar atau mengakui. Bagaimanakah kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita yakin memiliki kepercayaan kita kepada Yesus, maka kepercayaan yang kita akui itu memang benar. Itu sungguh-sungguh tidak dapat dipungkiri, tetapi benar seperti apa yang disampaikan Yesus kepada kita. Percaya Bapak Ibu dibutuhkan sebuah keberanian ya. Karena apa yang kita percayai itu pasti akan diuji suatu saat. Nah, kapan kepercayaan kita itu diuji? Tentu saja saat kita tidak melihat secara nyata. Karena percaya itu sama dengan iman. Iman ya, percaya yang di dalamnya adalah mengandung sebuah keyakinan yang kuat akan sesuatu yang kita percayai. Itu memang tidak semuanya tidak bisa dengan mudah ya masuk akal kita. Tetapi kalau kita percaya harus disertai dengan bagaimanakah iman kita. Percaya adalah bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu sebelum melihat. Ini adalah iman Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus menyebutkan orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus menyebutkan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Apa yang kita percaya, iman kekristenan kita dibutuhkan sebuah iman di mana kita tidak bisa melihat atau tidak melihat secara kasat mata terlebih dahulu baru kita percaya. Tetapi iman adalah kita belum melihat namun kita percaya. Itu adalah iman ya. Satu contoh adalah kita belum pernah melihat sorga, tetapi percaya bahwa sorga itu ada dan disediakan bagi orang-orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu dibutuhkan sebuah kepercayaan. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita harus memiliki kepercayaan itu di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanakah bentuk percaya walaupun kita tidak melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yang saya catat adalah kita percaya Tuhan menyertai. Kita tidak pernah melihat Tuhan ada di sisi kita. Kita tidak pernah melihat secara sosok manusiawi ada di sebelah kita. Tetapi kita punya iman, kita percaya Tuhan itu menyertai. Kita percaya walau kita tidak melihat ada Yesus di sebelah kita. Tapi kita percaya karena rohnya ada bersama-sama dengan kita. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji dari firman Tuhan dibutuhkan iman. Bagaimanakah orang itu percaya Tuhan yang berfirman, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sementara dalam perjalanan, sementara kita ada di dalam pekerjaan, atau aktivitas kita bentuk apapun juga dikatakan Tuhan menyertai. Kita tidak melihat namun Tuhan meminta kita supaya kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua, bentuk percaya kita walaupun kita tidak melihat ya. Yang kedua saya catat Mazmur 13 ayat yang ke-6, saya mencatat Tuhan itu mengasihi. Ya, kita akan baca. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana kita bisa percaya Tuhan itu mengasihi kita? Orang kalau mengasihi terkadang bentuk perhatian terlihat.
mungkin bentuk sentuhan, bentuk perhatian bagaimana dia bisa berkata-kata dengan lembut kepada kita, ya. Tetapi kasihnya Tuhan memang tidak terlihat secara bentuk fisiknya. Tetapi kasih Tuhan itu adalah dikatakan Tuhan itu selalu atau telah berbuat baik kepadaku. Apa? Banyak sekali kalau kita mau menceritakan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah, ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab. Waktu kita menghadapi masalah-masalah, Tuhan juga membukakan jalan. Tidak terlihat, tetapi cara kerja Allah nyata bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ya. Bentuk percaya kita walau tidak melihat, ya, yaitu Tuhan memberkati, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini membuktikan Bapak Ibu bagaimanakah Tuhan memberkati kehidupan kita. Pekerjaan Bapak Ibu diberkati, kita mengalami kesehatan, ini juga adalah berkat Tuhan. Pemeliharaan apapun yang kita kerjakan, Dia memberikan perlindungan, ini juga adalah merupakan berkat daripada Tuhan. Kita tidak melihat secara langsung Tuhan ada di sebelah kita atau di hadapan kita, tetapi karya-karyanya, kerja Tuhan, ya, hasil dari cara kerja Tuhan itu menjadikan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa memberkati kita sehingga hidup kita senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah percaya sekalipun kita tidak melihat, karena iman kita kepada Tuhan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, justru itulah yang dikerjakan oleh Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 juga boleh terus bertumbuh, dikuatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kami, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu ataupun juga merupakan kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan, Bapak Ibu dapat menyampaikan di dalam nomor WhatsApp chat 081327420088. Mari kita bertumbuh bersama sebagai keluarga Allah di tengah-tengah keluarga GPDI LCD Magelang ini. Mari kita terima firman Tuhan dengan kita tutup dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya di dalam kehidupan ini kami tidak pernah sendiri, karena Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, bekerja di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Karena itu jadikan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tetap menaruh kepercayaan yang sama, sekalipun kami tidak melihat, tetapi iman kami kepada Tuhan biarlah itu tidak berubah, sehingga kami terus mengasihi Tuhan, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDI El Shaddai dapat menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima keluarga GPDI El Shaddai untuk kemuliaan Allah. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.